وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Nah, sekarang ada banyak sekali lembaga yang menerbitkan e-money, uang elektronik. Ada yang bentuknya e-tol, ada yang diterbitkan oleh perusahaan yang lebih kecil, misalnya GoPay, OVO, termasuk yang diterbitkan oleh merchant yang lainnya, ada T-Cell, XL Tunai, dan seterusnya. Ini alarm apa? Tolok. Baik, belum boleh salat ya. Tunggu 15 menit. Kalau kita menggunakan fasilitas seperti ini, diperbolehkan atau tidak? Para ulama memberikan pendekatan. Apa hukumnya menggunakan e-money? Ketika kita top up deposit, saya biar kartu ini ada isinya, saya deposit 500.000, nanti saya pakai untuk e-tol, atau bisa dipakai untuk parkir atau belanja dan seterusnya. Sebagian ada yang memahami top up ini statusnya adalah memberi utang. Jadi kita menyerahkan uang itu kepada pihak yang menerbitkan kartu e-money tadi dengan akad utang. Saya utangin dulu kamu 500.000. Uang itu boleh dimanfaatkan oleh penerbit e-money. Karena akadnya utang, berarti jika penerbit ini memberikan diskon untuk layanan yang menggunakan jasa e-money, berarti kita mendapatkan manfaat dari transaksi utang. Misalnya ya, belanja di toko A, bayar pakai T-Cell gratis, apa misalnya donat satu porsi atau sak kotak. Ini boleh atau tidak? Kalau pakai pendekatan ini adalah akad utang, berarti Anda mendapatkan manfaat dari transaksi utang piutang. Karena kita ngutangi pihak penyelenggara yang menerbitkan kartu tadi, kemudian kita ketika nagih mengambil utang itu ternyata dikasih hadiah. Maka jawabannya seperti ini. Jadi hadiah karena utang ada 3. Yang pertama, hadiah sebelum utang lunas. Ini dilarang ya. Sebagaimana fatwa yang pernah disampaikan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, ada orang yang memberikan hadiah kepada orang yang memberikan utang, kemudian kata Ibnu Umar, ruddah ilai hadiyatah au ihsibhalahu. Pilihannya adalah hadiah itu ditolak atau hadiah itu dihitung sebagai bagian dari pelunasan utang. Sehingga kalau utangnya 1 juta, hadiah yang diserahkan 100.000, berarti utangnya tinggal 900. Yang 100 kemana? Dibayar pakai hadiah. Artinya hadiah ini tidak boleh sama sekali dinikmati oleh pemberi utang. Pilihannya ditolak atau utangnya dikurangi. Yang kedua, hadiah ketika melunasi utang. Ini hukumnya boleh dengan syarat tidak dijanjikan atau tidak disepakati.
dan tidak diminta, sehingga bukan atas permintaan pemberi utang, juga tidak ada kesepakatan di awal, tapi inisiatif penerima utang ini diperbolehkan. Yang ketiga, hadiah setelah utang lunas. Kalau setelah utang lunas nggak ada batasan. Anda melunasi utang hari ini, hadiahnya dikasihkan Ramadan besok, tidak masalah, diperbolehkan. Ini beberapa batasan tentang hadiah karena transaksi utang. Nah, kalau kita menggunakan e-money, berarti di situ memberikan hadiah sebelum utang lunas. Jazakallahu khairan. Apa hukumnya? Ya ini tidak boleh, dilarang. Maka bonus itu tidak boleh diterima. Wallahu a'lam. Ini salah satu contoh pendekatan yang diberikan oleh ulama.